Oke guys, mari kita naik pesawat. Kita udah nyampe Bandara Kuala Namu. Ini saya kira ini di Medan, tapi ternyata Bandara Kuala Namu ini ada di Deli Serdang. Nah, sekarang ketika saya udah berada di Bandara Kuala Namu ini, saya tinggal nunggu dijemput oleh perusahaan yang akan mengundang saya untuk melakukan kalibrasi. Kita tunggu aja ya. Kita sedang melakukan kalibrasi alat. Kalibrasi itu adalah membandingkan satu alat ukur dengan alat ukur yang sudah standar atau yang biasa disebut kalibrator. Seperti di sini posisinya alat ukurnya itu adalah ini. Ini sih indikatornya flexure, dia untuk memecah beton yang berbentuk balok. Tapi yang kita uji adalah alat tes beton dan kita bandingkan dengan ini ya, load cell, dan ini indikator putih kita. Jadi yang dimaksud dengan kalibrasi adalah membandingkan alat standar kalibrator dengan alat ukur yang dimiliki oleh perusahaan. Ini alat yang dimiliki oleh perusahaan yang ini. Nah, dan ini alat ukur standar kita. Ini yang udah terkalibrasi di BPPT. Mesin ini atau alat tes beton dikalibrasi menggunakan standar mates yang udah terkalibrasi di BPPT di nah, pokoknya di BPPT ini udah alatnya udah dikalibrasi di BPPT dan ini menjadi sebuah alat standar kalibrasi atau kalibrasi. Dan kita lihat persamaan atau perbedaan nilai dari kalibrator dan alat indikator tes beton. Berapapun hasil yang keluar yang dihasilkan oleh kedua alat ini akan kami catat, dan itu namanya kalibrasi. Membandingkan alat punya perusahaan customer dengan alat standar punya kita yang sudah tertelusur ke standar Indonesia. Oke, kita mulai. Siap? Nilai pertama yang akan diuji adalah 200 kN. Kita turunkan dulu speednya. Matiin. Di standarnya 200, di sininya ya 204. Oke. Sekarang kita beranjak ke nilai 400 kN. 400 kN adalah ya. Lanjut ke 600. Lanjut.
sampai 1400. Oke. Ya, 1600 sampai 16. Hah? Sampai 16. Benar? Ya. KN. Ya. Telah. Ya. 1650. Dah. Cukup sampai 1600 KN. Cukup, Pak. Yang penting terkontrol ininya aman, Pak, di sini ya kan. Nah, itu dia hasil kalibrasi sampai 400 KN. Jadi hasil kalibrasi itu adalah membandingkan nilai standar. Ini standar dengan UUT. UUT itu unit under test atau alat yang dikalibrasinya. Kalau di standarnya ada 200 KN, di alat atau UUT yang sedang ditesnya 204, berarti penyimpangannya ada sekitar 4 KN. Kalau misalkan nilai penyimpangannya masih di bawah 2%, di bawah 1%, di bawah 2%, maksimal 2% itu masih diterima. Jadi ini 4% dari 200 itu masih 2%, masih 1%, 2% ya. Itu masih diterima. 400 per 416, berarti kalau 1% dari 400 itu 40. Oh, 408. Oh iya. Ini yang pertama. Oh, sekarang 408. Ini yang kedua. Ini pengujian yang kedua. Tadi pengujian yang ketiga, nanti hasilnya ini ditambahkan terus dibagi 2, nanti itu rata-rata yang dikasih. Pokoknya gitu. Nanti hasilnya ini sih belum matang ya. Karena hasil yang matang itu ketika sudah dimasukkan ke sistem sertifikat, ada penghitungannya namanya BMC atau CMC atau ketidakpastiannya. Nanti perhitungan ketidakpastian itu adalah hitung-hitungan rumus antara ketidakpastian alat, ketidakpastian tegangan, ketidakpastian lingkungan. Itu yang mempengaruhi ketidakpastian pengukuran atau ketidakpastian. Pokoknya ini data ini belum matang. Masih mentah. Oke, di sebelah saya ini ada Pak Stephen. Pak Stephen ini posisinya sebagai apa, Pak? Saya Kepala Quality Control. Kepala Quality Control di PT Beton Agung Persada, betul ya, Pak? Ya, Agung Beton Persada Utama. Persada Utama. Pak, gimana nih testimonial atau kesan-pesan order kepada kami, order kalibrasi kepada kami, Pak? Nih, pesannya gimana? Pesan saya sih cari yang terpercaya, kemudian pelayanan yang bagus. Sejauh ini sih kami diberi masukan, ada solusinya lah. Kalau misalnya kualitasnya nggak bagus, ada solusinya. Ya mantap lah pokoknya. Jadi syukur alhamdulillah kalau misalkan konsumen puas. Jadi buat kalian semua kalau misalkan pengen order kalibrasi atau misalkan pengen beli alat teknik sipil, beli aja di sini karena di sini udah 100% terpercaya, dijamin nggak akan ketipu, Pak. Iya. Oke? Siap. Sukses terus Pak Stephen, pokoknya salam sukses.